Salam kenal semua bang, aku Salam ini bergetar bang ini. Waduh, jangan sampai bergetar. Nah, aku dari Aceh juga bang, aku Kabupaten Birun bang. Oh iya, iya. Lanjut, silakan bang. Sampaikanlah apa yang mau kau sampaikan bang. Iya bang. Jadi gini bang Pendi. Iya. Bang Pendi, kalau misalnya saya bisa membuktikan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, kayak mana itu Bang Pendi? Bang Pendi mau masuk lagi Islam? Mau. Buktikan saja. Mau. Buktikan saja. Gini Bang, Yesus itu manusia apa kayak mana itu Bang? Enggak. Jangan lagi kamu bertanya sama saya. Kamu buktikan saja Yesus bukan Tuhan. Saja. Katanya Kamu kau buktikan. Jangan lagi bertanya sama saya. Jangan bertanya, kau buktikan saja. Kami Buktikan nonton. saja. Kami nonton. Iya Bang. Tidak ada satupun yang berani berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Hanya Yesus yang berani berkata seperti itu. Ayo kita berpikir, siapa dia? Kenapa hanya dia yang berani berkata seperti itu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan Faisal. Apa yang mau Ya disampaikan? bang, salam kenal semua bang. Aku Salam ini bergetar bang ini. Waduh, jangan sampai bergetar. Oh, Jangan salib kau Aceh benar- turun. Hah? Salib Aceh ini sepertinya. Salib Aceh lagi? Bukan bang, aku bukan salib Aceh bang. Aduh abang. Oh, bukan. Kalau Bukan, salib, Bang. kalau salib Aceh saya turunkan. Aku baru lihat nih bang Pendi. Aku bergetar soalnya dari tadi ku tunggu naik. Gitu Apa yang bang. membuat Soalnya aku menggemetar, Bang? banyak juga kawannya yang orang Kristen bang. Nah, aku dari Aceh juga bang. Aku Kabupaten Birun bang. Oh iya, iya. Lanjut, silakan bang. Sampaikanlah apa yang mau kau sampaikan bang. Iya bang. Jadi gini bang Pendi. Iya. Bang Pendi, kalau misalnya saya bisa membuktikan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, kayak mana itu Bang Pendi? Bang Pendi mau masuk lagi Islam? Mau. Buktikan saja. Mau. Buktikan saja. Gini Bang, Yesus itu manusia apa kayak mana itu Bang? Enggak. Jangan lagi kamu bertanya sama saya. Kamu buktikan saja Yesus bukan Tuhan. Saja. Katanya Kamu kau buktikan. Jangan lagi bertanya sama saya. Jangan bertanya, kau buktikan saja. Kami Buktikan nonton. saja. Kami nonton. Iya Bang Pendi. Bang Pendi ini kan saya bertanya untuk tahu jawabannya Bang. Enggak. Itu namanya bukan membuktikan. Anda yang Kau mau membuktikan, silakan tunjukkan dan buktikan saja. Kami nonton. Kami dengar. Ini, Bang. Kami tidak akan membantah. Gini Bang, Yesus itu yang saya tahu itu adalah manusia. Ya kan? Ya. Jadi Tuhan itu bukan manusia. Jika Tuhan itu jadi manusia, Tuhan itu dia akan, kebesaran Tuhan itu di mana? Di mana letak kebesaran Tuhan jika Tuhan itu sama dengan manusia? Terus di mana rendahnya Tuhan kalau dia mau jadi manusia? Di mana rendahnya Tuhan kalau dia mau menjadi manusia? Di mana rendahnya Tuhan? Karena dia sama dengan yang diciptakan oleh dirinya. Bagaimana dia bisa sama dengan yang diciptakan oleh dirinya? Dia jadi yang diciptakan oleh dirinya. Bagaimana? Terus? Sedangkan Tuhan itu maha tinggi, maha segala-galanya. Setinggi mana dia? Setinggi mana dia? Setinggi tidak ada umpamanya tingginya. Karena itu Tuhan, Bang. Tuhan itu menciptakan segala sesuatu, Bang. Termasuk abang, termasuk Bang Nabi Rong, termasuk semuanya. Tak ada yang terlewatkan yang diciptakan oleh Tuhan. Bukan Allah, Tuhan saya bilang. Saya ngomong langsung Tuhan. Jadi yang saya tanya, di mana letaknya kebesaran Tuhan jika Tuhan itu jadi manusia? Jadi Tuhan itu tidak bisa jadi manusia gitu maksudnya? Bukan tidak jadi Bang. Bukan tidak jadi.
Bukan Tuhan tidak bisa. itu tidak mungkin tidak bisa apa yang dia inginkan bisa jadi. Oke. Tetapi yang saya tanya, di mana letaknya kebesaran Tuhan jika dia sama dengan yang diciptakan oleh dirinya? Oke. Memangnya kalau dia bisa sama, begini Pak. Kalau dia bisa sama menyerupai apa yang diciptakan, apa dia menjadi hina? Bukan menjadi hina. Yang saya tanya, di mana letak kebesaran Tuhan jika Tuhan itu sama dengan yang diciptakan oleh dirinya? Di mana letaknya? Nih, itulah yang abang tidak pahami pertanyaan abang sendiri. Di mana letaknya? Sebentar, dengarkan. Di mana letaknya kebesaran Tuhan itu apabila dia menjadi seperti ciptaannya sendiri, itu kan? Justru disitulah kebesarannya dia. Dia mampu menjadi apapun. Kalau dia tidak mampu menjadi, kalau dia tidak mampu menjadi apapun, artinya Tuhan itu terbatas dan tidak seperti yang Anda bilang, dia maha kuasa dan dia maha mampu. Artinya Anda telah membatasi Tuhan itu. Tapi karena dia tidak terbatas dan dia maha kuasa dan dia maha mampu, makanya dia mampu menjadi ciptaannya. Seperti itu, Bang. Iya, benar Bang. Benar yang Abang bilang. Benar. Tetapi itu mustahil bagi Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu tidak akan mungkin sama derajatnya dengan yang diciptakan oleh dirinya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ini saya tanya sama Bang Pendi. Kenapa Bang Pendi nggak jawab? Sudah dijawab sama Bang Nabirong. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau saya jawab, saya meminta data sama kamu. Ya, saya cuma nanggapin aja. Ya, kalau saya menjawab, saya minta data sama kamu. Kalau Bang Nabirong menanggapi, dan Bang Nabirong wajib menanggapi. Karena kita tim ya. Jadi data apa? Nah, jadi saya ingin meminta kepada kamu buktikan sama saya bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Nah, itu yang tadi. Kita kembali ke situ dulu. Ini Bang, dengar dulu Bang. Ini kita jadi teman ya Bang ya. Jangan sampai ini jadi musuh Bang. Ya. Saya tidak mau jadi musuh karena sebentar. Dirimu Aceh mana nih? Perlak kah? Saya Aceh Bidun Bang. Aceh Bidun saya. Samalanga saya Bang. Samalanga dengan pesantren Walid? Saya orang di situ juga Bang. Tetangga itu Bang. Cuman saya nggak ngaji di situ Bang. Nggak ngaji mondok saya. Cuman ngaji malam-malam aja. Ngaji Masailai? Masailai ngaji nggak? Enggak, ngaji malam saja Bang. Masailai, kitab Masailai ngaji nggak? Baca nggak? Belajar nggak? Saya nggak ngaji kitab Masailai Bang. Kita ngajinya Bajuri. Yana berapa sudah kamu ngaji? Udah tamat Bang. Bajuri? Insya Allah tamat Bang. Oke. Jadi gini Bang. Yang saya inginkan kita ini bisa bersahabat Bang. Siap. Kalau Abang jadi Kristen silahkan, itu urusan Abang. Nanti Abang yang mendapatkan apa yang Abang cari di dunia ini ya kan. Cuman yang saya bertanya inilah. Coba buktikan dulu, buktikan sama kami Yesus bukan Tuhan. Itu saja dulu, supaya kita tidak lari-lari kemana-mana. Coba buktikan. Tuhan dia bisa muncul atau selama-lamanya ada? Kamu jangan bertanya lagi, kamu buktikan saja. Ini misalnya nih ya. Kalau saya tidak bertanya, tidak akan mendapat jawabannya, Bang. Enggak, gini brother. Kamu buktikan Yesus bukan Tuhan. Ya. Nanti setelah kamu buktikan Yesus bukan Tuhan, saya membuktikan bahwa Yesus itu Tuhan tanpa dituhankan. Oke. Yesus itu Tuhan tanpa ada orang yang mengakui bahwa dia Tuhan, dia tetap Tuhan. Nah, sekarang dirimu buktikan kepada kami, khususnya kepada saya, kita sama-sama Aceh, siapa tahu saya bisa kembali ke agama Islam, sebagaimana kerinduanmu mungkin ya. Nah, buktikan bahwa Yesus, Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus bukan Tuhan. Buktikan. Iya Bang. Urusan Abang kembali ke Islam itu urusan Abang. Saya nggak ada untungnya dan saya nggak ada ruginya Bang. Tadi kamu bilang nggak ada ruginya saya Bang, nggak ada ruginya dan nggak ada untungnya saya Bang. Jadi gini Bang, tapi tadi Yesus itu kalau memang dia Tuhan. Iya, tadi kamu bilang supaya bagaimana cara kamu membuktikan bahwa saya kembali ke agama itu baru tadi kamu bilang. Iya, itu kan urusan Abang. Bang Timothy, bagaimana dia bilang tadi? Gini, itu dia urusan bilang tadi
Ini Bang, sebentar, memang aku jawab dulu. Aku ingat tadi jawab ngomongnya. Bang Pendi, bagaimana kalau aku buktikan Yesus bukan Tuhan? Apakah Bang Pendi mau kembali ke Islam? Nah, sekarang itu yang diminta oleh Bang Pendi, buktikan Yesus bukan Tuhan, supaya Bang Pendi ini bisa kembali. Itu Bang. Is okay. Jadi gini Bang, kalau memang Yesus itu Tuhan, sekarang dia di mana? Kenapa dia tidak ada? Jangan bertanya. Kamu tugas kamu membuktikan Yesus bukan Tuhan. Iya, dengan saya bertanya, disitulah dapat jawabannya Bang. Saya turunkan nih kamu ya. Janganlah cepat kali marah Bang. Ini Enggak marah. Marah itu bukan karena saya menurunkan kamu. Itu banyak orang yang menertawakan kamu. Enggak, biarin orang tertawa. Enggak masalah orang tertawa. Enggak. Sekarang kamu buktikan. Kalau kamu bisa membuktikan ya, bukan saya saja yang akan kembali ke agama Islam. Ada banyak orang akan ikut saya. Iya, yang pertama Bang, Tuhan itu tidak akan sama dengan manusia. Kalau dia sama dengan manusia, di mana letak dia ketuhanan dia, ketinggian dia di mana? Itu yang satu aja belum terjawab. Ini dibilang ini kamu membatas-batasi kuasa Tuhan, bukan. Sedangkan Tuhan itu tidak akan sama dengan segala sesuatu. Itu yang namanya Tuhan. Kalau Tuhan itu sama dengan segala sesuatu, lemah dia. Itu kan kalau Tuhan jadi manusia itu ada awalnya, ada akhirnya, ada hidupnya, ada matinya. Sedangkan Tuhan tidak ada mati. Tidak ada dia didahului oleh awal. Ya. Itu Tuhan. Ya. Beda dengan Yesus yang Abang bilang itu. Dia pertama tidak ada. Habis itu ada. Bagaimana itu Tuhan? Sedangkan Tuhan itu tidak didahului oleh ada dan tidak didahului oleh tiada. Udah dahulunya sebelum kita ada ini sudah ada Tuhan. Ya, sudah? Sudah? Kalau Yesus itu kapan dia ada? Ya, sudah? Sebelum Bang Pendi jawab ya. Ya, sebelum dunia ada, dia sudah ada. Di mana? Alkitab mencatat Yesus sendiri yang berbicara, yang berkata, Aku Alfa dan Omega, Alef wa Tauf, Awalu wal Akhiru. Itu tertulis. Yesus berkata, Akulah yang awal dan akulah yang akhir. Sebelum dunia ini ada, dia sudah ada. Sebelum segala sesuatu diciptakan, dia sudah ada. Bahkan ketika dia bertanya jawab dengan para rabi-rabi Yahudi, apa kata Yesus? Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Sekarang saya ingin bertanya kepada kamu, yang bisa menghidupkan orang mati siapa? Hanya Tuhan, Bang. Yesus bisa menghidupkan orang mati. Tidak percaya saya, Bang. Terserah kamu. Saya tidak minta kamu percaya. Saya tidak minta kamu percaya. Dengar dulu, Bang. Dengar, kamu harus dengar saya. Saya tadi dengar kamu, sekarang kamu dengar saya. Yang pertama, saya tidak meminta kamu untuk percaya. Ya. Yang bisa menghidupkan orang mati, kamu bilang Tuhan. Yesus menghidupkan. Pertanyaan saya yang kedua, yang bisa mengatur alam ini siapa? Hanya Tuhan, Bang. Yesus bisa. Tuhan. Yesus bisa. Ya. Yesus itu manusia, dia tidak bisa. Saya tidak bilang dia Tuhan, ya. Ketika saya berbicara sama kamu, ingat ya, tanda kutip. Ketika saya berbicara kepada kamu, saya tidak berkata dia Tuhan. Ya, saya hanya berkata kepada kamu, siapa yang bisa menghidupkan orang mati? Kamu bilang Tuhan. Yesus bisa, saya bilang. Siapa yang bisa mengatur dunia ini, alam? Kamu bilang Tuhan. Yesus bisa. Pertanyaan saya yang ketiga. Siapa yang bisa mengampuni dosa manusia? Hanya Tuhan, Bang. Yesus bisa. Abang kan bisa jawab. Tidak. Abang dari tadi kan bisa ajukan pertanyaan. Loh? Enggak, Abang dari tadi bisa ajukan pertanyaan buat saya. Kan? Nah, saya mengajukan pertanyaan untuk membuktikan. Dengar dulu. Saya mengajukan pertanyaan kepada kamu untuk membuktikan apa yang kamu bilang bahwa dia bukan Tuhan.
Lihat, abang bilang bisa mengajukan pertanyaan biar membuktikan. Saya dari tadi mengajukan pertanyaan. Kamu membuktikan kepada saya. Aduh, susah sekali ngomong sama kamu ini. Kalau enggak, karena pikiran kamu nggak nyampe ke situ. Kamu hanya tertuju kepada kemanusiaan Yesus. Ya, kamu hanya tertuju kepada kemanusiaannya, tapi kamu tidak pernah mau melihat sisi keilahian Yesus. Bagaimana dia membangkitkan orang mati. Mungkin Tuhan yang kamu imani hanya bisa mematikan orang hidup. Tuhan yang kamu imani mungkin hanya bisa mematikan orang hidup, tetapi tidak bisa menghidupkan orang mati. Pertanyaan saya, tunjukkan satu saja kuasa Tuhanmu di mana dia menghidupkan orang mati. Bisa kamu tunjukkan? Saya diam. Gini bang. Enggak. Kamu tunjukkan kepada kami semua di mana Tuhanmu bisa menghidupkan orang mati. Kalau kamu katakan Yesus itu bukan Tuhan, dia manusia, dia menghidupkan orang mati. Sekarang pertanyaan saya kepada kamu, tunjukkan kepada kami bahwa Tuhanmu bisa menghidupkan orang mati. Itu Yesus yang abang percaya itu? Jangan lari ke Yesus. Jangan lari ke Yesus. Dia mati. Jangan. Itu contohnya, Bang. Apakah Yesus anak Tuhanmu? Oke. Apakah Yesus anak Tuhanmu? Apa? Bagi kami, apakah Yesus anak Tuhanmu? Tuhan tidak beranak, Bang. Tuhan tidak beranak, berarti tidak mungkin Tuhanmu menghidupkan Yesus. Dengar bang, yang saya tidak mau dengar. Di dalam Al-Quran tidak mau dengar. Tuhan itu laisa kamitslihi syai'un bang. Ya. Laisa kamitslihi syai'un tidak sama dengan segala sesuatu bang. Apanya yang tidak sama? Coba tunjukkan kepada kita, buktikan apanya yang tidak sama. Tidak sama apanya? Dia punya tangan, digambarkan dalam Al-Quran. Dia punya tangan, dia punya kaki. Bahkan dia punya tempat. Itu umpamanya bang, Umpama. Hadis menceritakan bahwa Allah menciptakan Adam dan Hawa menggunakan wajahnya, menurut wajahnya. Itu adalah hadis juga loh yang menjelaskan seperti itu. Telapak kaki Allah itu berada di neraka, sampai orang-orang yang ada di neraka itu ketakutan. Jadi kalau kamu katakan itu perumpamaan, ini dibantah oleh kalangan salafus salih. Silakan. Iya, yang saya tahu gini bang. Yang saya tahu begini, brother. Makanya kamu belajar ya. Kamu belajar. Pemahaman kamu ini, pemahaman dirimu sama dengan pemahaman saya dulu. Pemahaman saya juga begitu. Oh, yang saya tahu Yesus itu bukan Tuhan. Kan saya tahu. Iman kami itu bukan apa yang kamu tahu. Iman kami itu apa yang tertulis dalam Alkitab. Ini iman kami. Kalau apa yang kamu tahu, kami tidak akan beriman. Oh, setahu kami, setahu orang Islam, Yesus itu manusia, dia nabi, dia utusan, dia rasul. Bodoh amat. Karena iman kami bukan berdasarkan apa yang kamu tahu. Iman kami berdasarkan apa yang tertulis dalam Alkitab. Inilah iman kami. Inilah kepercayaan kami. Inilah pegangan kami. Inilah pedoman kami. Saya tanya sekali lagi bang, dari mana abang tahu bahwa Alkitab yang abang pegang itu benar-benar itu dari Tuhan? Dari mana? Dari Alkitab sendiri. Dari Alkitab sendiri. Ya, bahwa semua tulisan ini yang ditulis oleh Matius, oleh Lukas, oleh Yohanes, ya. Itu diilhami oleh Roh Kudus, buah pemikiran Tuhan. Dari situlah saya tahu. Sekarang pertanyaan saya kepada kamu, yang menulis surat hidangan Al-Maidah itu siapa? Abang ini dari tadi nanya melulu. Saya tanya, kamu bertanya, saya jawab. Kamu bertanya, saya jawab. Sekarang pertanyaan saya, kamu jawab. Dari mana kamu tahu surat Al-Maidah? Apa arti Al-Maidah? Hidangan kan? Bang, yang saya enggak, saya tidak mau tahu. Siapa yang menulis surat Al-Maidah? Kalau begitu enggak selesai urusannya, Bang. Kalau abang cuma tanya sama saya tanya sama abang enggak jawab. Sama aja itu abang memperangkap saya itu. Ngapain saya memperangkap kamu? Dari mana abang tahu orang yang abang sebut dari tadi itu benar dia itu? Benar yang dia tulis itu? Dari mana abang tahu? Jadi bisa saja dia ubah itu. Bang, yang diubahnya itu intikatnya, Bang. Ya itu kan urusan itu kan kata kamu. Yang kami tahu, makanya saya bilang dari tadi, iman kami orang Kristen, ya, iman kami orang Kristen bukan katanya, ya. Ini kamu harus tahu. Saya ingin cerita kepada kamu. Kami tidak akan percaya terhadap ajaran
Si A mendengar dari si B mendengar cerita dari si C mendengar cerita dari si D mendengar cerita dari si E mendengar cerita dari si F mendengar cerita dari si G mendengar cerita dari si H mendengar cerita dari si I. Kami tidak percaya yang seperti itu, brother. Ya? Saya tidak dengar cerita-cerita, Bang. Kami yang Abang percaya di agama itu kan Islam iman. Itu iman kamu, brother. Iman kamu. Saya tidak mendengar cerita orang, Bang. Saya Itu iman dengarnya kamu. dari Al-Quran, Bang. Dari Al-Quran dan hadis. Kamu berpegang Bang. pada berapa hal? Orang. Kamu berpegang pada berapa hal? Dari Al-Quran dan hadis, Berpegang, Bang. oke, dari hadis ya. Hadis itu diriwayatkan oleh siapa dan dari siapa dan kepada siapa dan dari siapa lagi hadis. Aduh. Coba. Hadis Dari itu tadi diriwayatkan oleh siapa? Ya. Oleh siapa ini didengar didengar dari siapa? Dari siapa ini didengar dari siapa lagi? Dari siapa lagi didengar dari siapa lagi? Dari siapa lagi didengar dari siapa lagi? Coba. Kalau Al-Quran itu didengar sama siapa lagi, Bang? Saya tidak tanya Al-Quran, hadis yang saya tanyakan. Saya bilang dari tadi, dari Al-Quran dan hadis, Bang. Nah, oke. Ketika hadis-hadis itu didengar dari siapa? Gini, Bang. Ini dengar dulu. Bentar, saya jawab dulu. Saya jawab. Kamu tidak bisa jawab. Apapun pertanyaan saya, kamu tidak bisa jawab. Alkitab ini, iman kami bukan berdasarkan apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu pikirkan, tetapi Alkitab, iman kami berdasarkan apa yang tertulis. Dari mana kami tahu? Dari Alkitab itu sendiri. Nah, apakah penulis Alkitab ini buah pemikiran dia sendiri? Tidak. Dari mana Abang tahu? Dari Alkitab tercatat bahwa dari ini adalah Abang pengilhaman dari Ruach Kudus, dari Roh Kudus. Ya, dari mana Abang tahu dia itu ilhaman dari Roh Kudus? Dari mana Abang tahu? Aduh, saya sudah jawab dari tadi ya Tuhan ya. Ya Allah ya Rabbi, pakan lagi. Sudah bang. Abang tidak pernah berjumpa dengan dia. Gini Bang Faisal, begini Bang Faisal. Bang Faisal. Ya. Begini, kalau Abang bertanya seperti itu sama halnya kita akan mempertanyakan itu kepada Abang. Pertama begini. Saya Allah jelaskan, ya Rabbi. Ya, sebentar. Saya jelaskan dulu. Alkitab kami itu ditulis dari sebentar, perhatikan nih Bang Faisal. Alkitab kami ditulis beberapa orang tetapi menceritakan hal yang sama. Beberapa orang tetapi menceritakan hal yang sama dan kejadian yang sama, gitu ya. Ya. Nah, artinya ketika itu ditulis berarti ada kesamaan dari beberapa cerita ini, penulisan ini. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan itu coba dibalik. Bagaimana, siapa yang menulis Al-Quran? Dan bagaimana Anda bisa percaya kalau itu dari Allah, bukan karangan Muhammad? Dan kapan itu diturunkan? Siapa yang melihatnya? Nah, ini yang harus kita uji. Iya Bang. Gini Bang, yang saya sangat mempercayainya jelas terpandang Bang. Di dalam Al-Quran, Tuhan itu dikatakan laisa kamitslihi Bukan itu yang saya tanyakan, Bang Faisal, bukan itu. Yang saya pertanyakan, pertanyaan Abang itu saya kembalikan. Dari mana Abang percaya bahwa Allah itu laisa kamitslihi? Sedangkan itu yang menulis siapa? Dari Al-Quran Bang, terpandang karena kalau Tuhan itu jadi manusia, maka di mana letak ketinggian Tuhan? Itu kata siapa? Itu kata siapa? Kata Quran. Kata Quran. Bukan, saya yang tanya. Oh iya, berarti itu asumsi. Tidak. Yang saya tanya begini. Abang kan tadi nanya, dari mana kau tahu gitu bahwa itu benar? Saya pertanyakan seperti itu yang sama. Dari mana Anda tahu? Abang tahu kalau apa yang ditulis di Quran itu adalah benar-benar dari Allah. Siapa yang menyaksikannya bahwa itu turun dari Allah? Siapa yang menulisnya? Terus coba terangkan, jelaskan. Gini Bang Nabirung, tadi saya tanya sama Bang Pendi kayak gitu, kenapa dia nggak jawab? Dijawab. Mana? Kan oke. Saya jawab begini. Itu dituliskan oleh murid-muridnya yang hidup bersama dia pada saat itu. Ada berapa yang menulis? Ya, ada beberapa orang yang menulis dan menuliskan kisah yang sama. Artinya bukan satu orang saja, tetapi ada minimal 4 Injil
yang dituliskan dan bercerita tentang yang sama. Nah, sekarang saya pertanyakan, bagaimana kau bisa yakin kalau Quran itu benar-benar dan itu bukan bohongan atau bukan itu karangan Nabi Muhammad? Silakan. Gini Bang, karena saya melihat dengan mata kepala saya yang bahwa yang dikatakan Faisal. Wah, ini orang immortal. Ini orang immortal ini. Immortal, dia melihat dengan mata kepala sendiri. Immortal kau ya. Hidup muda berapa ribu tahun, bro? Faisal. Memangnya Anda ada pada zaman itu. Aduh. Gini Bang, gini Bang. Saya tanya nih, dari tadi kan pertanyaan saya nggak pernah dijawab. Bang Faisal. Bang Faisal. Jawab tadi Faisal. Saya minta maaf ya. Saya minta Sorry maaf deh, ya. Faisal. Dibenerin dulu deh. Dibenerin dulu. Gantian, bro. Banyak yang nunggu. Oke, kita minta maaf Bang Faisal, kita sudah jawab ya, tapi memang iya tidak nyampe. Nah, ini Bapak Ibu ya, kita sudah jelaskan, tetap mereka tidak akan bisa memahami. Bapak Ibu mau tahu apa yang membuat mereka tidak memahami? Apa yang membuat mereka tidak mengerti? Mari kita kembali ke Alkitab. Apa kata Alkitab? Karena selubung itu belum dibukakan. Selubung itu belum tersingkap, saudara. Ya, begitulah saya dulu. Capek dijelaskan di grup, Islam bertanya, Kristen menjawab, Kristen bertanya, Islam menjawab. Saya tidak paham-paham. Saya tidak mengerti-mengerti. Kenapa? Karena masih ada hati saya itu, hati saya masih terselubung. Belum disingkapkan. Begitu tersingkap, begitu disingkapkan semua oleh Tuhan, baru saya bisa memahami, baru saya bisa mengerti. Dan kapan selubung itu disingkapkan oleh Tuhan? Ketika saya percaya kepada Injil. Begitu saya percaya kepada Injil, langsung selubung dalam hati saya, selubung dalam pikiran saya, tersingkap. Disingkapkan. Ada penyingkapan, saudaraku. Ya, nah ini Bapak Ibu. Jadi tugas saudara semuanya, para pendoa syafaat, berdoa. Mendoakan teman-teman kita dari seberang yang bertanya kepada kita, supaya mereka memahami, mengerti apa yang kita sampaikan. Dalam nama Yesus.